Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya Bapak Ibu di dalam keadaan yang sehat. Minggu ini adalah minggu kedua setelah Paskah. Dan kita akan bersama memulai ibadah kita pada hari ini dengan berdiri bernyanyi dari NKB 1, Hai Kristen Nyanyilah. Hai Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di hadapan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya. Haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya. Jemaat yang terkasih, kebaktian kita pada minggu hari ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita terjadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya turun atasmu dan atasmu juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada minggu hari ini adalah pertobatan dan pengampunan bukan cuma wacana. Melalui tema ini diharapkan kita dapat memberitakan pertobatan dan pengampunan melalui teladan hidup, yaitu perubahan tata cara berpikir, bersikap, dan tindakan yang nyata. Firman Tuhan yang mendasari tema kita pada minggu ini diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 7 yang mengatakan, Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Harta kami musnah sudah, Tuhan, hati masih milik kami. Sudi ampuni mereka, Tuhan, Kau yang Kau perbuatannya. Marilah jemaat Tuhan,
bersama-sama pada saat ini kita tundukkan hati dan pikiran kita ke hadapannya dalam pengakuan dosa. Kita mohon pengampunan dari Tuhan atas kesalahan dan dosa kita. Saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk mengakui dosa secara pribadi dan nanti saya akan tutup bersama-sama. Silakan berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami sungguh-sungguh menaikkan doa penyesalan kami. Setiap minggu kami menyampaikan doa pengakuan dosa. Setiap minggu kami menyesal, tetapi tidak banyak di dalam diri kami yang mengalami perubahan. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami rindu untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Bentuklah kami seturut kehendak-Mu, sehingga kami dapat mewartakan kabar baik seperti yang Engkau kehendaki juga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Hatiku
Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri. Saya ingin mengajak kita semua untuk mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 hingga 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 hingga 19 berbunyi demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena pada saat ini kami bisa beribadah bersama-sama, walaupun secara tempat, secara waktu kami terpisah satu dengan yang lain. Tapi kami mohon ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami semua, sehingga kami sebagai bagian dari persekutuan orang percaya dapat menyimak firman-Mu seturut yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita bersama berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 hingga ayat 48. Lukas pasal 24 ayat 36 hingga 48 berbunyi demikian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah.
Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, sewaktu saya studi di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, dosen liturgi saya, Pendeta Rashid Rahman, waktu itu sedang mengajarkan kepada kami tentang simbol-simbol di dalam peribadahan. Dan ada satu hal di dalam pelajaran hari itu yang sampai sekarang terus nempel di pikiran saya, yaitu kita harus waspada antara simbol dengan idol. Simbol tanda dengan idol yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berhala. Karena kadang-kadang keduanya mirip sekali. Dan yang membedakan dari keduanya adalah bagaimana kita memaknainya. Simbol itu sesuatu yang ketika kita melihatnya, kita merasa berjumpa atau merasakan sesuatu yang ada di baliknya. Contoh simbol yang sangat nyata, salib bagi orang Kristen. Ketika orang Kristen melihat salib, mereka merasa, oh Tuhan pada saat ini ada nih bersama dengan kita. Jadi yang jadi fokusnya itu Tuhannya, bukan salib. Idol, berhala terjadi ketika sebuah tanda atau sebuah benda itu jadi terpatok pada benda itu sendiri. Seolah-olah kalau nggak ada benda itu, kita jadi bingung. Ada sesuatu yang nggak lengkap, ada sesuatu yang kurang dan harus ada. Jadi itu beda-beda sedikit, tapi dampaknya besar. Contoh, kalau misalnya kita mungkin bagi kita kalau di dalam malam Natal kita terbiasa menyanyikan lagu Silent Night, Malam Kudus. Saya tahu sekarang kita lagi Paskah, tapi saya ingin mengambil contoh waktu malam Natal. Waktu malam Natal kita nyanyi Silent Night, Holy Night. Kenapa? Karena pada saat itu kita ingin merasakan bersama-sama kondisi suasana yang gelap, yang hening ketika Tuhan Yesus hadir di dunia. Dan itu membawa kita suasana yang ibadah yang khidmat, yang menyenangkan, yang pas. Pertanyaannya, kalau pas malam Natal, lagu Silent Night kita ganti boleh nggak? Boleh nggak, Pak? Boleh. Pertanyaannya, kalau jawabannya itu boleh, kenapa? Dan kalau tidak, kenapa?
Itu yang jadi intinya. Kenapa? Lagu Silent Night memang biasanya kita nyanyikan di malam Natal karena itu menghantar kita semua ke dalam keheningan. Kalau misalnya lagunya kita ganti, pada hakikatnya ibadahnya tetap ibadah malam Natal. Tuhan tetap hadir. Nah, itu yang perlu kita bedakan. Itu kenapa? Karena berbicara tentang simbol, itu tentang makna, itu kenapa kadang-kadang di gereja-gereja GKI pun pada saat menyelenggarakan ibadah, suka ada detail-detail yang berbeda. Mungkin sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian karena sudah sangat mudah mengakses kebaktian dari berbagai gereja GKI yang lainnya gitu ya. Mungkin nanti ngelihat, oh prosesi gereja GKI ini kok agak beda ya sama ini. Kok yang ini agak beda. Itu semua sebenarnya karena soal pemaknaan. Sama kayak kita juga pada saat ini waktu prosesi datang jalan dari tengah, ada serah terimanya, ada taruh Alkitab dibuka, terus kemudian saya sebagai pendeta naik ke mimbar. Itu simbol. Permasalahannya adalah kita sebagai manusia kadang-kadang lupa akan hal itu. Simbol jadi kehilangan makna dan yang ada di benak kita pada akhirnya hanyalah harus, karena dari dulunya udah demikian. Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti kebaktian dari sejak kita onsite, saya suka tanya kepada jemaat saya, jemaat tahu nggak sih kenapa kita waktu prosesi ibadah kita berdiri? Tahu nggak kenapa setelah pengakuan dosa, setelah berita anugerah, dulu waktu masih onsite kita ada salam damai. Kenapa kita melakukan hal itu? Kadang-kadang kita nggak aware, kadang-kadang kita nggak sadar. Ya pokoknya dari dulunya kudunya ada begitu. Kalau nggak ada salam damai itu ada sesuatu yang salah tapi lupa, tapi nggak tahu apa. Itu kenapa begitu ibadah kita berubah dari onsite jadi online, semuanya bingung. Saya masih ingat ketika kita coba bagaimana kita menghayati ibadah kita secara online gitu. Terus kemudian waktu bikin ibadah gak ada salam damainya. Wah rame. Terus kemudian kok ibadahnya jadi singkat sih, khotbahnya jadi ada kebiasaan-kebiasaan lama kita yang awalnya sebenarnya menjadi simbol atau membantu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bentuknya berubah, terus kemudian kita jadi bingung. Kenapa saya mengangkat hal-hal ini? Di dalam tema kita pada saat ini, pertobatan dan pengampunan bukan cuma wacana. Karena kadang-kadang Bapak Ibu Saudara sekalian, pertobatan dan pengampunan itu pada akhirnya juga jadi sesuatu yang di dalam ibadah harus ada. Tetapi kemudian tidak ada maknanya di dalam kehidupan kita kadang-kadang. Saya di dalam beberapa ibadah yang saya pimpin, saya sering sekali mengatakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, coba hitung seumur hidup kita udah berapa kali melakukan pengakuan dosa. Berapa kali kita mengalami perubahan dalam hidup. Umur hidup kita saat ini berapa? Saya 31 tahun kali 52 minggu ya. Setidak-tidaknya sebanyak itulah saya melakukan pengakuan dosa. Hidup saya apakah sudah berubah 180 derajat dari kehidupan saya yang lama? Ya enggak juga. Saya tetap jadi manusia yang belum sempurna. Dan mungkin ya sudah dalam waktu yang lama kita tidak mengalami perubahan juga. Pertobatan dan pengampunan pada akhirnya cuma jadi simbol, jadi yang ada di gereja. Tetapi itu tidak terwujudkan dalam kehidupan di dunia. Bukan cuma sekedar wacana, tapi harus dihidupkan. Itulah yang Tuhan inginkan. Masalahnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini masalahnya. Kita di gereja terbiasa dengan banyaknya simbol. Dan jangan-jangan pengakuan dosa kita pun, pertobatan kita pun hanya sebagai simbol.
Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat liturgi Advent di tahun 2020 kemarin disebarkan dan kita jalani di kebaktian Minggu, saya cukup terkesan karena ada beberapa jemaat yang memperhatikan dengan seksama dan bertanya kepada saya, Pak Kris, waktu itu saya belum pendeta ya, Pak Kris, kenapa ya ibadah Minggu Advent kemarin itu nggak ada bagian pengakuan dosanya? Saya kemudian jelaskan, Ibu, Bapak, coba kalau kita perhatikan, sebenarnya bagian dari pengakuan dosa itu sudah tercermin di dalam kata pengantarnya. Jadi memang waktu itu Komisi Liturgi dan Musik GKI menyatukan antara bagian dari pengakuan dosa ke dalam kata pengantar, terhisap. Bukan ditiadakan tapi menjadi bagian. Nah, harusnya di dalam kehidupan kita sehari-hari pun demikian. Kita gak perlu mengucapkan kata-kata saya mengakui dosa, saya mohon maaf, saya ingin berubah dan sebagainya. Bukan itu yang terpenting, tapi bagaimana kita kemudian sungguh-sungguh berubah. Perbuatan berbicara 1000 kali lebih banyak daripada sebuah kata-kata. Dan ini dengan sangat menarik gitu ya, mungkin digambarkan di dalam Lukas 24 yang kita baca pada saat ini. Yesus waktu mati dan bangkit, sebelum murid-murid itu menyaksikan Yesus sendiri itu, ada kebingungan, ada kekhawatiran. Kenapa? Karena ide Yesus itu cuman ada di benak mereka. Oh, Tuhan bangkit ya? Oh, Tuhan bangkit. Iya, tapi mereka bingung, mereka nggak lihat, mereka nggak merasakan sesuatu yang sangat manusiawi. Dan hingga pada titik ini kemudian Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Yesus memperlihatkan bahwa ya, aku ini benar-benar ada. Yesus bahwa kebangkitanku itu bukan cuma wacana. Kebangkitanku itu bukan cuma sesuatu yang menjadi perbincangan banyak orang aja tapi gak ada buktinya. Enggak. Aku datang. Dan sangat menarik lagi karena Yesus kemudian meminta kepada murid-muridnya, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Mungkin bagi kita menyaksikan, membaca ayat-ayat itu tertuang di dalam Alkitab, di dalam bayangan kita, ini penulis Alkitab ngapain sih menuliskan Yesus yang minta makanan terus makan ikan goreng? Aneh ya, maksudnya Alkitab ini berbicara tentang firman Tuhan yang luar biasa. Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada para murid, terus tiba-tiba urusan Yesus makan ikan goreng jadi sesuatu yang menurut penulis Alkitab harus ditulis. Kenapa? Karena saya hayati, penulis Alkitab ingin menekankan bahwa yang Yesus lakukan itu penting. Karena ia sungguh-sungguh menunjukkan kepadanya satu, Yesus itu hidup. Nomor 2, itu bisa tercermin di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang pengampunan, pengakuan dosa, itu kadang-kadang kita berbicara tentang hal-hal yang besar. Kita berbicara tentang perubahan diri yang 180 derajat dari yang dulu itu rusak kemudian sekarang diperbaiki. Kalau bayangannya dulu waktu saya kecil saya suka bertobat itu kalau dulu saya suka minum alkohol misalnya terus jadi enggak. Atau kalau dulu saya merokok sekarang saya enggak. Misalnya contohnya begitu. Tapi itu pengakuan dosa itu bukan cuma hal yang seperti itu. Tapi harus juga tercermin dalam kehidupan yang kecil yang lebih nyata. Dari perlakuan sehari-hari kita yang mungkin awalnya kalau disapa cuman gak nyaut, sekarang habis disapa menyapa balik.
Hal-hal yang sederhana itu yang jadi penting juga. Sama halnya dengan kisah Yesus yang makan ikan goreng. Kesannya gak gitu penting. Tapi sebenarnya itu punya makna yang besar. Pengampunan dan pengakuan dosa itu tidak bisa terjadi 180 derajat balik. Bisa terjadi dalam kasus-kasus yang besar ya. Kita lihat kisah Saulus gitu ya, kemudian setelah perjumpaan dengan Tuhan mengalami perubahan. Tetapi bagi umumnya manusia ini adalah sebuah proses di mana kita berangsur-angsur menjadi baik, dan itu harus kita tunjukkan dari hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita. Karena hal-hal yang kecil itulah yang kadang-kadang membuat diri kita, membuat hati kita mengalami perubahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya di dalam pengalaman saya saat ini ketika di dalam masa pandemi hidup harus berpisah dari anak dan istri gitu ya. Satu hal yang saya sangat rindukan adalah ketika kalau nanti saya pulang, saya bisa ketemu istri, saya bisa dipeluk, terus anak saya mulai tarik-tarik rambut saya gitu. Itu sekarang lagi zamannya tarik-tarik rambut saya. Hal-hal yang sederhana gitu. Tapi kadang-kadang hal yang seperti itulah yang membuat saya terharu gitu. Kadang-kadang sampai menangis, aduh kangen rambutnya ditarik-tarik sama anak gitu. Kesannya lucu, tapi itu yang terjadi. Saya waktu ingin berjumpa dengan mereka, yang saya inginkan bukanlah hadiah atau misalnya Christian pulang ke Bandung terus kemudian ada pesta besar makan-makan, enggak gitu. Saya ingin pulang disambut, Christian apa kabar, terus nanti mulai si kecil nanti oe-oe gitu kan. Hal-hal yang sederhana. Dan perubahan di dalam diri kita pun harus mulai dari hal-hal yang sederhana. Pikirkanlah hal-hal sederhana apa yang mungkin membuat suasana kita jadi lebih baik. Menyapa, memperhatikan orang tua, nelpon, WhatsApp misalnya. Sekarang kan masa di mana ya mungkin yang biasanya terus berjumpa sekarang jadi jarang berjumpa buat yang merantau misalnya. Ya, coba bangun komunikasi lewat telepon, lewat WhatsApp. Saya sangat merasakan orang tua yang memperhatikan saya gitu ya ketika mereka menelpon, WA saya gitu. Dan saya yakin mereka akan merasakan hal yang sama ketika saya melakukan itu juga kepada mereka. Hal yang sederhana. Bagi yang sekarang biasanya terpisah jauh, terus sekarang jadi harus serumah terus, coba bangun komunikasi dengan lebih baik lagi. Kalau dulu biasanya nggak sempat makan bareng, ya sekarang makan bareng lah. Makan bersama, ngobrol. Kalau ada keluh kesah ceritakan secara terbuka dan sebagainya. Mulai perubahan ke arah yang lebih baik dengan hal-hal yang sederhana. Karena lewat dari situlah pada akhirnya pertobatan, pengampunan kita bukan cuman wacana. Kenapa? Karena seperti yang Yesus katakan pada ayat yang ke-48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita adalah saksi dari kehadiran Kristus di dunia yang mengubahkan banyak orang. Lewat kebaikan, lewat perhatian yang Ia berikan kepada semua orang. Kita menjadi saksi bukan cuma menceritakan apa yang Yesus lakukan, tapi jadilah saksi dengan menjadi orang yang melakukan hal-hal yang Yesus lakukan juga kepada dunia. Satu moto saya, marilah kita mengupayakan diri kita sebaik-baiknya, sehingga kita bisa membangun sebuah dunia yang lebih baik untuk kita hidupi bersama-sama. Bukan dunia yang buat saya lebih nyaman atau buat kamu lebih nyaman, tapi buat kita semua hidupi bersama-sama dengan baik. Karena itulah yang Tuhan visikan tentang kerajaan Allah yang turun bagi dunia. Kerajaan Allah itu adalah sebuah kabar baik bagi semua orang. Apakah kita sudah mengupayakan kabar baik itu kepada orang-orang di sekitar kita? Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita. Amin. Bersama berdiri dan mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena pada saat ini kami kembali diingatkan untuk melakukan secara nyata pertobatan dan pengakuan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tidak cukup bagi kami untuk mengakui saja secara mulut, tapi itu semua harus dilakukan lewat tingkah laku dan perbuatan kami, bahkan dari hal-hal yang paling kecil sekalipun. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami ingin berdoa untuk kondisi pada saat ini, kondisi pandemi yang masih berlangsung. Namun kami bersyukur ya Bapa, karena program vaksinasi dari pemerintah sudah mulai berjalan, dan walaupun mungkin tampaknya tidak begitu mulus karena masih ada kebingungan di dalam prosedur yang harus dijalani, tapi kami melihat ini adalah sebuah langkah yang sangat baik untuk melewati masa pandemi ini dengan baik. Oleh karena itu secara khusus kami ingin mendoakan bersama-sama untuk tenaga-tenaga kesehatan, untuk para pekerja medis, untuk mereka yang menyiapkan vaksin, untuk mereka yang menyiapkan peraturan-peraturan yang harus dilakukan oleh semua orang. Ya Bapa, sertailah sehingga kiranya lewat orang-orang inilah kami bisa melewati masa pandemi ini dengan baik. Kami mohon berikanlah kepada mereka kekuatan dan kesehatan, karena kami sungguh-sungguh merasakan berkat anugerah-Mu lewat kehadiran mereka di dalam hidup kami. Bapa yang penuh kasih, kami join berdoa untuk gereja kami secara khusus, untuk pelayanan yang boleh dilakukan selama ini di dalam masa Paskah. Ya Bapa, kami masih menjalani pelayanan-pelayanan ibadah kami di dalam bentuk rekaman. Kami mohon ya Bapa, sertailah kami semua dari tim-tim multimedia, dari para pemusik, prokantor, majelis jemaat penatua yang bertugas, pendeta yang berkhotbah, semua kami mohon ya Bapa, sertailah mereka. Dan kami sungguh bersyukur atas pelayanan yang boleh kami lakukan. Kami join berdoa untuk satpam kami, untuk tata usaha kami, untuk Pak Pono, untuk driver kami yang masih harus hadir ke gereja, berjumpa dengan banyak orang. Ya Bapa, kami mohon berkatilah, kuatkanlah mereka, sertailah mereka sehingga mereka dapat terjauh dari sakit penyakit. Ya Bapa, kami join berdoa bagi para penatua kami yang baru saja diteguhkan beberapa waktu yang lalu. Berkatilah mereka ya Bapa, sehingga pelayanan di GKI Wahid Hasim dapat berjalan dengan baik. Kami join berdoa untuk para pendeta-pendetanya, sehingga kiranya Engkau berikan kesehatan dan kekuatan. Secara khusus kami ingin berdoa untuk pendeta emeritus Ben yang pada saat ini sedang mengalami sakit. Ya Bapa, sertailah Pak Ben, sertailah keluarganya. Kiranya Kau mau memberikan kekuatan dan pemulihan, karena kami yakin dan percaya Engkaulah sumber kehidupan dan kekuatan bagi kami semua. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk diri kami pribadi masing-masing dengan berbagai pergumulan yang kami rasakan.
Kami percaya Bapa, Engkaulah Tuhan yang mempunyai jalan yang terbaik bagi kami. Bantulah kami, tuntunlah kami, sehingga kami dapat mencapai jalan yang sudah Engkau tunjukkan tersebut dengan baik. Karena kami yakin dan percaya di dalam kuasa tangan-Mu, di dalam jalan yang telah Engkau siapkan tersebut, segala sesuatunya akan menjadi baik pada waktunya. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan yang kita berikan ini juga adalah asalnya dari Tuhan. Oleh sebab itulah kita harus terus mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan ini. Ayat persembahan diambil dari Mazmur 96 ayat 8 dan 9. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaannya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKI Wahid Hasyim atau dengan cara men-scan QR code yang tertera di layar, atau dapat juga dengan memasukkan ke dalam amplop persembahan dan membawanya ke gereja pada jam kerja tata usaha yang tertera di dalam warta jemaat. Kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk dari syukur kita pada Tuhan dengan diiringi pujian dari PKJ 149, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari Bapak Ibu, saudara, kita bangkit berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Sungguh begitu banyak sudah berkat dan anugerah yang Kau curahkan di dalam hidup kami selama ini ya Bapa. Saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan sebagai salah satu ungkapan rasa syukur kami kepadamu. Berkatilah Bapa persembahan ini, dan berkatilah juga jemaat-Mu serta para simpatisan di gereja-Mu ini yang sudah memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Berikan juga Bapa hikmat dan bijaksana buat para penatua yang akan mengelola persembahan ini dengan baik bagi kemuliaan nama-Mu. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sudah ditebus oleh-Nya, gembira di lautan Yesus. Maju terus dan kibarkan panji-Nya, sanjung Raja-Mu. Mari bawa padanya segenap talenta-Mu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan
jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatakan. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalang. Junjunglah terus kebenarannya, sanjung Rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Dan setialah walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatakan. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita meminta berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan minari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.